Hello Watchers, hari ini kita mau bahas Danau Toba. Asal kalian tahu, Danau Toba adalah salah satu keajaiban alam terbesar di Asia Tenggara. Terbentuk dari letusan super volcano ribuan tahun yang lalu dan kini menjadi destinasi wisata terkenal. Tapi di balik keindahannya, Danau Toba menyimpan banyak kisah misterius, legenda, dan mitos yang hidup di masyarakat Batak. Dari makhluk gaib, pulau terkutuk, hingga suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan secara logika. Dalam video ini, kita akan menyelami 10 mitos paling populer dan menyeramkan dari Danau Toba. Apakah Anda siap untuk memasuki dunia yang penuh misteri? Salah satu mitos paling terkenal adalah asal-usul Danau Toba dari kutukan seorang ibu kepada anaknya. Cerita bermula dari seorang petani bernama Toba yang menikahi seorang perempuan jelmaan ikan. Dengan syarat identitas sang istri tidak boleh dibongkar. Mereka memiliki anak, namun saat sang ayah marah dan menyebut anaknya anak ikan, kutukan pun turun. Sang ibu kembali menjadi ikan dan air bah menenggelamkan seluruh desa. Danau Toba pun terbentuk. Pulau Samosir diyakini sebagai tempat berdirinya rumah keluarga tersebut. Kisah ini masih diceritakan turun-temurun dan dianggap sebagai kisah asal mula Danau Toba oleh masyarakat Batak. Banyak warga percaya bahwa Pulau Samosir membawa kutukan. Siapapun yang tidak menghormati leluhur atau aturan adat di sana akan mengalami nasib buruk. Ada cerita tentang wisatawan yang menginjak sembarangan situs keramat, lalu sakit misterius atau bahkan meninggal. Beberapa penduduk juga mengaku pernah mendengar suara tangisan atau teriakan pada malam hari dari arah hutan di pulau itu. Masyarakat percaya bahwa pulau ini dijaga oleh roh leluhur yang kuat. Pengunjung disarankan untuk tidak bersikap sembarangan atau melanggar pantangan adat. Mitos tentang hantu penunggu danau menjadi cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Penduduk sekitar sering mengisahkan munculnya bayangan putih di permukaan danau saat senja atau dini hari. Konon, itu adalah arwah orang yang tenggelam dan belum ditemukan jasadnya. Beberapa nelayan bahkan mengaku perahu mereka tiba-tiba macet di tengah danau dan ada suara perempuan yang menangis. Mereka percaya roh-roh tersebut minta ditolong atau ingin ditemani. Karena itu, setiap tahun ada ritual pemanggilan roh dan doa khusus untuk dilakukan para tetua adat. Di Parapat, tebing batu besar tergantung di sisi danau disebut batu gantung. Menurut cerita, itu adalah tubuh seorang gadis bernama Seruni yang berubah menjadi batu karena melompat ke danau. Ia melarikan diri dari perjodohan paksa dan dikejar keluarganya. Saat terdesak, ia berdoa agar tubuhnya berubah jadi batu daripada kembali ke rumah. Batu tersebut dipercaya masih menyimpan roh gadis itu. Kadang terdengar suara tangisan atau bisikan lembut dari arah batu itu saat malam hari. Ada kepercayaan bahwa di dasar Danau Toba terdapat kerajaan gaib. Konon, kerajaan ini dihuni oleh makhluk halus yang memiliki struktur seperti manusia, lengkap dengan istana dan masyarakatnya sendiri. Beberapa orang yang hampir tenggelam mengaku sempat dibawa ke dunia lain lalu dikembalikan. Cerita ini dipercaya karena beberapa korban tenggelam ditemukan dalam kondisi utuh walau sudah berhari-hari. Dalam mitologi Batak, kerajaan bawah air ini sering dikaitkan dengan dunia roh atau tempat bersemayam para dewa. Layaknya legenda Loch Ness di Skotlandia, Danau Toba juga punya cerita tentang makhluk raksasa penghuni danau. Disebut-sebut sebagai Nabontar. Makhluk ini digambarkan sebagai ular naga besar dengan mata yang menyala. Tapi kalian tahu siapa lagi yang punya mata menyala? Saya. 90% dari kalian belum subscribe ke channel kita ini. Jadi mohon kerjasamanya subscribe, jangan lupa like, share, dan komen di video kita ya.
Beberapa orang mengklaim melihat sosok hitam panjang bergerak di bawah air. Nelayan tua biasanya tak berani melaut terlalu malam karena takut mengganggu sang penjaga danau. Mitos ini jadi bagian menarik budaya Batak dan bahkan sempat diangkat ke dalam film pendek dan lukisan tradisional. Gondang Sabangunan adalah alat musik tradisional Batak yang biasa digunakan dalam upacara adat. Namun, konon suara gondang ini kadang terdengar di malam hari dari tengah danau. Padahal tidak ada siapapun di sana. Warga percaya itu adalah suara roh leluhur yang sedang mengadakan ritual adat di alam gaib. Ketika suara gondang terdengar, masyarakat biasanya membakar kemenyan atau menabur bunga di pinggir danau sebagai penghormatan. Ini juga jadi alasan mengapa aktivitas musik adat sangat dihormati di Toba. Mitos 8. Bukit Simar Jarunjung dan Cinta Abadi. Bukit Simar Jarunjung bukan hanya tempat untuk melihat panorama danau, tapi juga disebut sebagai tempat pasangan bersumpah cinta abadi. Buset. Konon, mereka yang bersumpah di bukit ini akan langgeng jika niat mereka tulus. Tapi jika niatnya hanya main-main, akan berujung sial. Ada kisah pasangan muda-mudi yang bersumpah di sana. Lalu dalam seminggu, putus dengan cara tragis. Kini, banyak yang percaya bahwa tempat ini adalah lokasi uji kejujuran hati. Mitos 9. Air Danau Toba yang berubah warna. Beberapa warga mengklaim pernah melihat air Danau Toba berubah warna. Dari biru ke hijau gelap, bahkan kemerahan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan tanda alam atau pertanda buruk, seperti kematian mendadak di desa atau bencana kecil. Meskipun secara ilmiah bisa dijelaskan karena lumut atau perubahan suhu air, masyarakat lokal tetap mengaitkannya dengan pesan dari leluhur atau marahnya roh penjaga danau. Mitos 10. Misteri batu persidangan leluhur. Di Ambarita terdapat situs megalitik berupa batu-batu kursi dan meja yang dikenal sebagai batu persidangan Raja Sialagan. Tempat ini dulunya digunakan untuk mengadili dan menghukum pelanggar adat. Konon, darah orang yang dihukum di batu itu masih tertinggal hingga sekarang. Walau tak kasat mata, ada larangan keras untuk duduk sembarangan di kursi raja, karena dipercaya roh para leluhur masih menjaga tempat tersebut. Tempat ini kini jadi destinasi wisata, tapi tetap diselimuti aura sakral. Oh Watchers, masih banyak mitos lain yang berkaitan dengan masyarakat Batak dan juga suku-suku lainnya. Jadi, nantikan saja konten-konten berikutnya dari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini dan juga channel kita ke teman-teman dan keluarga kalian semua. Sampai jumpa.